ini Kak Emily akan membawakan cerita dongeng dari India. Judulnya adalah Kisah Si Jutawan dan Juga Orang Miskin. Tapi sebelum masuk ke cerita Kak Emily, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notification-nya ya. Nah sekarang kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang jutawan di India yang memiliki banyak sekali harta benda. Dia memiliki harta benda yang bisa dipindahkan dan juga harta benda yang tidak bisa dipindahkan. Ia memiliki ribuan bahkan jutaan kerbau, sapi, gajah, dan juga kuda. Dan ia juga memiliki ratusan ribu hektar sawah yang melimpah ruah dan sangat luas. Dan tidak lupa ia juga memiliki banyak gudang yang banyak menyimpan harta karun seperti perhiasan, berlian, dan sebagainya. Kalau aku pikir-pikir orang tuaku sangat kaya sekali. Tetapi mereka bodoh sehingga mereka selalu bersahabat dengan puluhan ribu orang miskin setiap hari. Orang tuaku selalu membantu orang miskin dalam segala hal. Padahal aku rasa tidak ada gunanya membantu orang miskin, hanya akan mengurangi kekayaan saja. Sepertinya usahaku sudah mulai butuh modal. Tapi aku harus pinjam kemana ya? Bingung nih aku. Iya sama, aku juga. Dulu kan selalu ada orang kaya yang bantu kita dalam permodalan. Tapi sekarang kan sudah tidak ada. Gimana ya? Aku juga bingung nih. Sebentar deh. Tapi kan dia punya seorang anak. Apa kita minta bantuan ke dia aja ya? Nah, kamu betul juga. Dia kan pasti harta kekayaannya masih banyak dari orang tuanya. Kita coba aja yuk minta ke dia. Oke, kalau gitu kita berangkat. Permisi Tuan Seri. Kami berdua kesini sangat membutuhkan modal dari kamu karena usaha kami sudah hampir mati. Iya betul juga. Kami membutuhkan modal. Bagaimana Tuan Seri? Apakah kamu membantu kami? Karena usaha kami sudah tidak tahu harus mendapatkan modal dari mana lagi. Apa? Kalian berdua meminta modal dari aku? Kenapa harus aku? Kalian kan bisa mencari modal dari tempat lain. Jadi kenapa kita meminta modal ke sini? Karena orang tuamu kan dulu sering meminjamkan modal kepada kita dan tidak mintanya kembali sebenarnya. Nah, aku tahu bahwa kamu adalah anak dari orang tuamu yang masih memiliki banyak harta. Bagaimana kalau kamu membantu kita? Kita butuh sangat banyak modal, Tuan Seri. Tolonglah kami. Tidak mau. Lebih baik kalian pergi aja dari sini. Membuang waktuku saja. Aku aja yang pergi kalau begitu. Aneh-aneh saja, masa aku yang dimintakan modal? Aku juga memiliki kebutuhan yang lainnya. Bagaimana ya nasib kita sekarang? Apa kita masih bisa bertahan hidup? Iya, kita merasakan kesedihan yang sangat dalam. Bagaimana kita bisa beri makan keluarga kita? Kenapa ya dia tidak seperti orang tuanya yang sangat suka memberi? Aku heran sekali. Jadi kita mau kayak gimana nih? Entahlah, aku juga bingung harus meminjam modal dari mana. Kemudian, tanpa pemodal dari usaha para warga desa, akhirnya warga desa sangat rugi sekali. Usaha mereka mati dan mereka akhirnya saling merampok satu sama lain. Lalu terjadi kericuhan dalam desa tersebut dan mereka tidak tahu ingin meminjam modal dari siapa lagi. Setelah selesai merampok dan juga mencuri satu sama lain, akhirnya para warga berkumpul dan juga berdiskusi. Lalu mereka berkata, sebelumnya kita tidak pernah kelaparan seperti ini. Sekarang karena jutawan hebat sebelumnya sudah meminjamkan uang dan benih padi, kedelai, wijen, sapi, dan kerbau kepada kita. Baiklah, untuk berbisnis atau bertani juga mereka meminjamkan modal kepada kita. Dan ketika kita memanen tanaman kita, dia akan mengambil setengah dari total hasil dan memberi kita setengahnya. Sekarang Tuan Seri menyedihkan sekali. Yang merupakan putranya tapi tidak membutuhkan kita lagi. Jadi kita harus mencuri harta bendanya untuk menopang kehidupan kita. Gimana? Kalian setuju tidak? Iya setuju. Kita harus mencuri. Daripada kita seperti ini terus, anak keluarga kita nanti mau dikasih makan apa? Ya kan? Iya betul sekali, aku setuju. Baiklah kalau begitu, kita rencanakan ya gimana caranya untuk mencuri harta dari Tuan Seri. Akhirnya para warga sepakat untuk mengambil sesuatu dari gudang milik Tuan Seri. Lalu mereka mencuri sapi, kerbau, kuda, beras, kedelai, dan juga wijen. Dan para penjaga gudangnya melapor kepada Tuan Seri. Tuan Seri, penduduk desa di sekitar kita sedang kelaparan sekarang dan pencurian terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, Yang Mulia harus mengeluarkan uang untuk membantu orang miskin di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh Ayah Yang Mulia sebelumnya.
Hal ini akan membuat masyarakat makmur dan juga damai seperti dahulu. Saya tidak bodoh seperti orang tua saya. Saya tidak mau. Kita harus menangkap mereka yang mencuri harta benda saya dan mengirimnya ke polisi untuk segera dipenjarakan. Karena menurut saya ini adalah tindakan kriminal dan saya tidak perlu berhubungan dengan orang miskin seperti itu, oke? Akhirnya Tuan Seri menjadi miskin karena harta bendanya sudah dicuri oleh para warga. Lalu ia tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, selesai cerita dari Kak Emily. Oh ya, adik-adik, ada nilai juga nih yang kalian harus ambil dari cerita ini. Baik kaya maupun miskin, kalian harus saling berbagi adik-adik kepada orang yang membutuhkan. Dan kalian harus tahu kalau manusia itu adalah makhluk sosial dan jadi kalian harus saling membutuhkan. Saatnya Kak Emily harus pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya yang pastinya lebih seru. Dadah!